jatuh cintalah dan kemudian patah hatilah gitu maksudnya kira-kira. Biar punya banyak karya. Ada orang gini deh, misal aku punya pacar gitu ya, terus aku putus, terus aku sedih gitu, sedih, aku ngurung diri di kamar gitu misalnya, itu normal atau enggak? Normal kan? Ya. Tapi akan ada tergantung orang-orang deh Mbak, kalau memang dia memang putus, kan malah seneng. Ya itu kan beda. Ini konteksnya. Ya. Kalau pengalamanku, aku nggak pengen putus terus aku diputusin. Ya kalau itu sedih pasti. Kalau mereka itu apa sih konsep cinta mereka itu Mas sebetulnya? Gini, ya mohon maaf kalau sudah tua kan mungkin sudah bukan persoalan seksual ya. Oh siapa bilang? Masih. Loh, piye toh? Wah kami bikin lirik tuh bahasa Inggris dan salah semua. Terus piye carane aku bilang. Jadi aku bikin rilis, jadi isi rilisnya itu seolah-olah ini adalah replikasi. Replikasi seorang yang mabuk ngelihat seorang yang lagi patah hati gara-gara ceweknya ditunggangin sama temennya sendiri. Kambur unwed lah. Kambur unwed terus mabuk terus nulis bahasa Inggris. Nah orang mabuk kan apalagi Indonesia nulis bahasa Inggris pas mabuk ke jadinya begitu. Ada. Jadi kalau misalnya nih Ali gitu ya putus sama pacarnya, dia sedih. Pada fase atau derajat berapa dia mesti konsultasi? Sebaiknya Sebaiknya ke dia seorang konsultasi. psikolog ya. Pada dasarnya kita merasa sedih itu kan respon kita terhadap suatu peristiwa gitu kan. Nah pada dasarnya respon itu kemudian akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu, gitu loh. Tapi ketika itu nggak selesai, misalnya orang putus tuh normalnya baik lagi berapa lama sih? 3 bulan mas misalnya, atau setahun gitu misalnya. Masih sedih, masih ini itu nggak wajar kan? Prinsipnya adalah kita tuh punya mekanisme adaptasi di diri kita masing-masing gitu. Apapun yang terjadi pada kita, seberat apapun itu, ada fungsi waktu dan ada fungsi usaha kita untuk berusaha mengatasi itu. Gitu loh. Ketika kita berusaha untuk mengatasi itu, seiring dengan berjalannya waktu itu akan selesai dengan sendirinya. Bahkan kadang-kadang kita nggak perlu memerlukan bantuan psikolog sebenarnya. Tapi ketika itu kita merasa terlalu berat, aku nggak sanggup mengatasi ini, ngerasa aku nggak bisa gitu misalnya, ya itu mungkin butuh untuk konsultasi. Nggak harus langsung konsultasi, curhat aja sama teman nggak apa-apa kayaknya. Itu sebetulnya salah satu mekanisme yang baik ya menurut ilmu jiwa. Curhat stres baik dan curhat itu baik. Mas tapi kalau orang dianggap lucu, engko nek aku nyedai cewek tiba-tiba dia nganggepnya aku main Gojek gitu Mas. Cewek itu banyak yang suka karena humoris. Alah bohong. Akeh cah lanang iso gojekan tapi sithik sing duwe pacar. Itu karena mereka yang bisa gojekan itu membawa gojekannya saat nembak. Itu yang nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Wah ini tips ini. Karena perempuan tuh yang paling takut kalau gini, ini bercanda nggak ya? Ini bercanda nggak? Nah, gitu loh. Oh dikira gojekan. Begitu serius diiyain, nanti dia takut. Tapi aku gojek, kan? Ya, iya sih ada sih. Belum pernah tak tembak, tapi dia udah tahu kalau aku suka sama dia. Iya, aku diblok di Facebook. Waduh, mengerikan sekali. Dan ya pengalaman-pengalaman itu kan membuat wah, lelek sesuk aku bakal rapayu itu. Bab cinta-cinta guys. Dari dulu tuh nggak pernah ganti mas temanya saya SMA itu. Nek guyon-guyonnya ya guyon cinta. Oh mas cinta wong nesu ditinggal seputar itu aja kok mas Ben sebenarnya. Mas gang cinta-cintaan gang galau itu dari zaman 2010 sampai sekarang itu masih. Cuma dari bahasanya wae. Sama apa bedanya? Bahasa zaman sekarang sama zaman dulu kan beda. Oke. Terutama yang bahasa Indonesia. Luwe gaul, ada ceringe macam-macam bahasa-bahasa yang aku disinau kan. Dulu kan enggak los dan sekarang itu kan yang kemarin itu sebelum pandemi kan karakter orang disakiti yang paling menonjol. Ya kok ya aku wis ya lu ditinggal pas saya. Oh sempat ambiar lah. Sempat ambiar 2017 enggak 18 sampai melo. Nah, yang dulu sebelumnya aku Giran, bad boy. Oh, ngeri. Kayak bad boy iki. Wong lanang nakal, anake wah mesti wong wedok seneng oke. Nek saiki diwalik sing ambiar ditinggal. Nah, perihal cinta kita semua pemula. Jadi dia mau berontak ke orang-orang yang sok tahu tentang cinta. Kalian itu semua pemula, sama pemulanya kayak Ali. Cinta itu bisa ada di 6-6-nya.
Jadi cinta yang nggak ada logika itu Ada. Bisa pakai logika. Misalnya aspek kimiawi cinta itu empiris, itu panca indera bisa diukur. Itu kan cinta itu kalau secara kimia bisa urusan hormon lah, bisa urusan macam-macam itu kan. Orang jatuh cinta itu hormonnya bagaimana, itu kan berarti panca indera. Akal, rasio. Betapapun cinta itu juga melibatkan, awalnya pasti melibatkan akal, meskipun nanti ujungnya biasanya akal ditinggal. Iya. Kalau teman-teman nyari jodoh, nyari istri kan yo pakai akal, nyari yang cantik. Kalau saya tanya standar istri yang bagus gimana, itu kan pakai akal. Bahkan nanti kalau teman-teman jatuh cinta beneran, itu banyak sufi, banyak filosof wanti-wanti jangan sampai kehilangan akal. Kalau cinta hilang akal bahaya, karena ini sedang banjir hormon lah, sedang meledak-ledak lah. Kalau akal hilang bisa gawat, naik sutet tadi. Nurani, apalagi nurani. Ketika orang jatuh cinta itu belajarlah empati, belajarlah bagaimana menghargai orang, menomorsatukan orang dari cinta. Puncak-puncaknya kehidupan nurani ketika orang cinta. Bagaimana orang hidup dengan melenyapkan egonya itu dalam cinta. Berarti itu fenomena nurani. Naluri apalagi. Cinta itu kan naluri ya. Fenomena. Tadi saya bilang cintanya orang tua pada anaknya. Cinta itu naluri ya. Intuitif. Cinta itu melahirkan banyak inspirasi. Kemarin saya bilang itu orang yang jatuh cinta itu biasanya tiba-tiba jadi sastrawan. Penyair mendadak. Penyair mendadak. Kemarin enggak bisa kalau ngomong kasar, tapi sekarang itu jadi puitis dia, intuisinya itu. Itu. Iya. Yang terakhir imajinasi. Wow, cinta itu kreatif. Coba orang yang jatuh cinta, saya tadi menyebut daya kreatifnya. Jadi makanya siapa? Ibnu Arabi itu kalau menyebut perjalanan seorang sufi dengan cintanya, alatnya dia menyebutnya creative imagination. Imajinasi kreatif, dan ini hanya bisa dilakukan orang yang memang cinta. Imajinasi itu kan butuh pengembangan berpikir. Orang terpepet, terdorong untuk kreatif itu biasanya karena ada cintanya. Cinta dengan dunia jurnalistik, itu kan kita improve gimana caranya ini. Cinta dengan, sampai cinta dengan apa saja itu terdorong untuk pengembangan kreatif, dan itu daya imajinasinya terdorong. Ya apalagi cinta dengan pacarmu yang itu misalnya, itu kan gimana cara membahagiakan ini. Kemarin Valentine ini yang membuat dia senang, tak kasih apa ini dipaksa untuk berimajinasi. Yang sekiranya main jadi menam-namnya main. Benar. Kalau dia cinta. Ini penting untuk kesampaikan. Ketika dia mau mengatasi masalahnya, terjadi masalah, dia mau mengatasi masalah itu, akan muncul resiliensi, ketahanan dia terhadap masalah itu. Jadi nanti di masa depan dia menghadapi masalah yang sama, respon dia udah nggak akan kayak ini. Memang benar sih. Jadi dia akan lebih mudah menghadapi itu. Oh, aku udah pernah dulu menghadapi masalah ini. Dia akan aku sering lebih kuat lah ya. Iya, aku sering menganalogikannya patah hati pertama, 2, 3, 4, 5 tuh nggak sama kan. Bahkan kesimpulan saya patah hati itu hanya sekali. Hanya sekali patah hati. Yang lain-lain itu hiburan sementara. Apa perbedaan yang paling utama dari melajang dengan menikah? Bagi seorang Agus Mulyadi tentu saja. Ada tanggung jawab yang lebih besar. Mosok. Oh, jelas. Pada dia kurang ini bojo wae wadah ge asu. Tahun 99 akhir lulus dengan kondisi miskin. Lalu saya memutuskan menikah. Ketika miskin menikah. Saya merasa bahwa ini adalah kesalahan saya karena saya tidak bisa mengontrol diri. Jadi bahwa bagaimana saya lupa daratan itu. Nah, salah satu yang kepikiran buat saya itu mungkin cara mengontrol diri itu adalah saya harus menikah karena kalau saya menikah ada tanggung jawab. Betul. Mau nggak mau saya itu kan harus bertanggung jawab, ada anak orang dan saya akhirnya bisa mengerem diri saya. Ternyata bagaimana berkeluarga itu? Ternyata biasa aja. Ternyata biasa. Yang repot-repot hanya tafsirannya. Ternyata biasa aja mas. Ya kayak orang ngekos berdua tapi nggak digerebek Pak RW gitu dong. Karena udah ada surat nikahnya. Oh gitu ya. Jadi hidupku menjadi lebih berisi. Waduh. Iya. Apa tuh? Lebih berwarna, lebih berisi karena ya ada kalis sebagai
partner ya. partner, menjadi lebih, aku merasa menjadi lebih dewasa karena tidak semua yang aku inginkan itu harus aku dapatkan. Kalau dulu kan sebelum menikah aku didit, aku pengen tuku apa, kalau memang aku punya uang bisa aku beli. Aku pengen dolan rono, asal aku pengen aku didit, aku iso rono. Tapi sekarang harus diskusi. Harus diskusi, ada banyak. Dan itu bukan proses yang menyebalkan. Ya kadang menyebalkan. Satu hobi, satu profesi dengan pasanganmu itu menurutmu asik nggak? Menyenangkan sih Menyenangkan, sejauh ini ya. Asal kalau pas diundang honornya nggak paket aja. Jadi tetap harus beda-beda nih, gitu. Tanda tangannya tetap harus beda-beda. Kadang menyebalkan. Aku pengen beli sesuatu yang aku seneng banget itu, tapi kan aku harus walaupun pada titik tertentu Kalis hampir pasti mengizinkan ya. Cuma ada titik di mana Kalis tidak mengizinkan dengan alasan yo dengan dikit lah, dipikir-pikir dikit gitu. Walaupun ya memang mungkin seharusnya begitulah Kalis. Seharusnya memang dia seharusnya menjadi katalisator yang bisa mengontrol gitu. Dan ya aku menjadi lebih sering berdebat dengan Kalis untuk banyak hal. Aku belajar bekerja sama dalam hidup itu ya setelah menikah. Rasa cinta lansia itu didorong oleh beberapa faktor. Tadi seksualitas sudah ya. Yang kedua memang karena faktor kesepian. Jadi karena dulunya dia pernah menikah, terus kemudian dia kehilangan pasangannya. Tapi dia ingin merasa kembali bahwa pasangan itu hadir karena dulu pernah merasakan nikmat. Nah, piye caranya supaya masa lalu itu kemudian kembali lagi, supaya dia bisa merasakan ketika tidur itu ada yang bersama dia, ada yang bisa istilahnya tempat dia untuk curhat dan sebagainya. Di samping juga cinta itu juga bagian dari status sosial gitu tadi. Oh gitu ya. Iya. Punya pasangan itu status sosial. Itu status sosial. Karena merasa ada yang mencintai saya. Betul sekali. Itu kemenangan buat sekian banyak jombloan-jombloati sepuh yang ada di. Itu ternyata teman-teman yang masih menjomblo ternyata persoalan itu juga ini ya. Iya. Di usia tua pun ada gitu ya. Betul. Terus apa yang dilakukan oleh pihak panti kalau ada dua orang yang saling jatuh cinta? Apa yang dikerjakan? Secara praktis kita akan menanamkan pada mereka boleh mencintai tetapi tidak boleh